semuanya, saya Beata Gibal Nuran, absen 7 dari 12 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kali oleh negara Mesir. Tepat pada tanggal 22 Maret 1946, pemerintah Mesir resmi mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menjadikan Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan ini berawal dari lihatnya dukungan dari rakyat Mesir kepada Indonesia. Pada saat itu, selama berhari-hari media massa dari Timur Tengah selalu menampilkan pernyataan dari partai politik serta ormas setempat yang mencela sikap Belanda. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir tak serta-merta berjalan dengan mulus tanpa ada suatu harapan apapun. Pada ketakutan itu, kedutaan Belanda menghubungi Kementerian Luar Negeri Mesir agar menghentikan unjuk rasa mahasiswa Indonesia dan Mesir. Kemudian, pada tanggal 22 Maret 1946, Sekretaris Jenderal Keamanan setempat memanggil perwakilan Indonesia yang bertanggung jawab pada WNI di Mesir, yakni Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, dia tidak menyinggung soal kedaulatan Indonesia di dalam pertemuan tersebut, tetapi hanya menanyakan, apakah Indonesia terlibat dari kontroversi dengan kedaulatan Belanda? Zain Hasan menyebut dengan sederhana Sekjen Kemlu Mesir menyatakan, dari saat ini juga pemerintah Mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak ada hubungannya lagi dengan perwakilan Belanda. Semua urusan yang menyangkut warga negara Indonesia itu, pemerintah Mesir akan menghubungi panitia. Pernyataan Kamil ini berarti 3 hal. Pertama, pengakuan de facto kebebasan warga Indonesia di luar negeri dari perwalian Belanda. Kedua, Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia de facto perwakilan untuk sementara itu. Ketiga, pengakuan de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Indonesia. Setelah adanya keputusan tersebut, pernyataan Mesir ini lalu diikuti oleh para negara anggota Liga Arab. Konsekuensinya adalah mereka mengakui kartu pengenal yang telah dikeluarkan oleh panitia. Pada saat itu, para Perdana Menteri Mesir Syarif Ismailah yang membuka KTT-LB Oki ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds di Jakarta karena negara tersebut masih menjadi negara ketua konferensi Oki ke-12 sebelum menyerahkan keketuaannya kepada Turki pada bulan April 2016 silam. Dengan adanya contoh hubungan bilateral tersebut, maka semakin meyakinkan bahwa hubungan Indonesia dengan Mesir telah dapat terjalin dengan rukun dan juga salah satunya dilatar belakangi oleh pengakuan kemerdekaan Indonesia ini oleh Mesir.